Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita yang akan bahas tentang kemarahan Wali Kota Gorontalo terhadap ormas yang menghambat proyek pembangunan nasional. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Tuh, sampai marah-marah ya wali kotanya. Wali Kota Gorontalo Adhan Dambea terlihat kehilangan kendali emosi saat bersih tegang dengan salah satu anggota Ormas Grip Jaya di lokasi proyek nasional pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, Kelurahan Leato Selatan. Ketegangan itu bahkan nyaris berujung pada adu fisik sebelum akhirnya dilerai Sampai oleh berantem ya. orang-orang di sekitar. Tuh ya, bangin tuh ormas-ormas udah mulai berani ngelawan sama pemerintah. Padahal kan tadi ya, untuk pembangunan nasional itu manfaatnya kan nggak cuma diterima oleh sedikit orang, tapi banyak orang yang bisa mendapatkan manfaat dari proyek pembangunan nasional. Tapi bukannya dibantu sama ormas ini ya, organisasi masyarakat, tapi malah dihambat pembangunannya. Jadi itu ya, pemerintah kadang-kadang ingin udah bagus gitu ya, udah mau ngebangun, tapi malah dihambat sama warganya sendiri ya, sama oknum-oknum seperti ini. Jadi bukan kayak ormas, tapi ini kayak preman aja gitu ya, yang mengganggu ketenangan atau pembangunan nasional ya. Insiden bermula ketika Ormas Grip Jaya menghentikan pengerjaan Ya, proyek nasional tersebut. ganggu proyek aja gitu kan. Penghentian dilakukan karena adanya klaim warga yang mengaku sebagai pemilik lahan di area pembangunan. Ini kayak persengketaan lahan ya. Kalau misalnya emang benar persengketaan lahan, berarti punya sertifikat untuk membuktikan bahwa dia benar-benar punya lahan tersebut gitu. Kalau misalnya nggak punya bukti yang kuat gitu atas tanah tersebut, harusnya mereka tahu diri gitu kan, nggak punya dasar hukum tapi ngaku-ngaku aja punya tanah di situ. Gitu. Padahal ini yang bangun adalah pemerintah. Harusnya pemerintah juga punya data kan. Kalau misalnya oh ini tanah emang punya pemerintah, nggak boleh digunakan sama eh, masyarakat gitu. Ya jadi kita lihat aja nanti gimana nih penyelesaiannya ya. Kemarahan Adhan Dambea muncul karena ia menilai langkah ormas tersebut justru menghalang-halangi pembangunan di daerah. Menurutnya, proyek nasional semestinya mendapat dukungan, bukan hambatan. Dalam kesempatan itu, Wali Kota Gorontalo meminta perhatian pemerintah pusat untuk menertibkan organisasi masyarakat yang dianggap tidak mendukung kelancaran pembangunan di daerah. Ya mungkin kalau misalnya kayak gini mending dibubarin aja gitu, atau enggak kalau emang melanggar hukum itu ditangkap-tangkapin orangnya sehingga ini tidak mengganggu masyarakat dan bisa mempercepat pembangunan gitu. Kalau misalnya mau ngebangun sesuatu minta pungutan dulu dari ormasnya gitu kan, itu kan jadi masalah, bukan mempercepat pembangunan malah memperlambat gitu kan. Ini juga jadi oknum juga, nggak cuma dari pemerintah tapi ada juga dari oknum masyarakat yang bukannya ingin mensejahterakan rakyat tapi malah ingin menyengsarakan rakyat itu sendiri ya. Jadi banyak oknum tuh, nggak cuma dari yang atas tapi yang di bawah juga ada ya. 5 daerah yang dapat, antaranya Kota Gorontalo. Ini satu penghargaan pemerintah pusat kepada daerah kan. Kemudian kita dihargai, baru ada oknum ini melasarkan modelnya begini. Ya. Makanya mendingan ini masyarakat kita hancurkan daripada proyek ini gagal. Ya. Ya, dibubarkan aja tuh Mendingan ormasnya. masyarakat dihancurkan. Orang yang atas makan Grip Jaya. Ya. Jadi saya minta pada aparat penegak hukum dan utamanya di pusat agar supaya mau kasih clear ini Grip Jaya. Jadi mereka di daerah-daerah justru menghambat pelaksanaan proyek daerah. Jadi bukan membantu pemerintah daerah dalam kegiatan pembangunan, tapi justru mereka menghalangi kegiatan pembangunan daerah. Oleh karena itu, saya minta pada Kementerian Hukum dan HAM, Menko Polhukam dan HAM supaya menindaklanjuti, menindaki Grip Jaya ini.
Siapa? justru bikin rusak kota Gorontalo. Ya. Halangi pekerjaan ini apa Pak dari Grip Jaya? Halanginya seperti apa itu? Katanya ada surat. Nah sekarang kita juga harus siap-siap. Karena seperti itu ada lembaga, Iya. lembaga hukum kan. Silakan gugat di sana. Oh. Biarlah kita saling menggugat kan. Kita mau buktikan ada sertifikat. Sudah serahkan pada pihak pengusaha tadi. Ada sertifikat. Jadi kalau mereka membuat katanya sudah buat orang ini moy, ingoni penene moy. Kan begitu. Tuh ya, kalau misalnya karena Indonesia adalah negara hukum, itu pasti ada hukumnya. Kenapa? Misalnya ada sertifikat tanah gitu, itu kan dasar hukumnya ada, berarti dia punya hak untuk menggunakan tanah tersebut. Tapi kalau misalnya nggak punya, berarti kan dia hanya mengaku-ngaku saja, kayak menipu gitu. Padahal kan pemerintah juga sebelum membangun, itu pasti memastikan, oh ini secara hukum nih tanahnya ada yang punya atau tidak. Gitu. Kalau misalnya emang, oh ini punya hak pemerintah, pemerintah punya hak untuk membangun sesuatu di tempatnya, gitu. Berarti masyarakat itu tidak boleh menggunakan tanah tersebut karena bukan haknya untuk menggunakan tanahnya gitu. Jadi kalau hanya ngaku-ngaku saja itu kayak tindakan ini ya, kriminal gitu ya, untuk mengintimidasi dan tadi memeras mungkin kepada pemerintah malahan. Jadi ini tindakannya udah kayak preman gitu ya. Jadi premannya tapi bukan ke masyarakat biasa tapi ke pemerintah. Nah kalau udah urusan sama pemerintah itu bisa cepat ya, bakal diurus sama penegak hukum juga, karena ini udah berbahaya ya, bukannya mempercepat pembangunan malah memperlambat ya dengan cara menghalang-halangi gitu pembangunan di tempat tersebut ya. Resmi kita hargai. Tapi ini kan sudah lama. Bahkan sudah dimediasi waktu yang lalu saya mengajukan kan, Iya, Pak. sudah dimediasi, sudah dianjurkan untuk mengadu di lembaga pengadilan, tapi sampai hari ini tidak mau mengadu. Nanti sudah ada pekerjaan. Ya, sudah ada pekerjaan. Ini kan sudah ada nilai tambah buat Jadi kayak mereka nunggu ada pekerjaan dulu di sana dibangun baru mereka datang, padahal udah diberikan waktu untuk misalnya kalau ada persengketaan tanah nih, mereka lawan juga di di hukumnya juga supaya tidak terjadi langsung kayak perseteruan seperti ini. Jadi harus berantem di lapangan. Kalau misalnya ini masalah hukum harusnya diselesaikan dengan cara hukum juga. Kayak misalnya sertifikat, dia punya sertifikat enggak gitu, punya hak enggak di tanah itu. Kalau misalnya nggak punya hak, harusnya mereka nggak bisa asal mengaku saja gitu. Makanya kita harus belajar juga ya tentang sistem yang di Indonesia ini supaya tidak ada yang asal mengaku gitu, wah ini punya tanah saya atau ada hukumnya atau tidak. Ya ini bahkan pemerintah pun dihambat juga. Ini kemungkinan besar ormas ini kalau nggak dibubarkan, orang-orang yang oknum-oknum tadi yang mungkin melakukan tindak kriminal itu bisa ditangkap-tangkepin ya. Semoga setelah masa ini selesai, pembangunan itu bisa dilanjutkan, dan setelah pembangunan selesai itu masyarakat bisa menggunakan fasilitas yang telah dibangun oleh pemerintah ya. Jadi oknum itu memang banyak ya, nggak cuma dari pemerintahnya, mungkin ada itu dari masyarakatnya juga ada ya, yang bukannya mempercepat tapi malah memperlambat, bukannya mendukung malah menghalang-halangi ya. Itu yang mungkin kita bisa pelajari dari berita ini. Jadi kalau kalian tertarik dengan sumber beritanya, link sudah saya sediakan di deskripsi video. Dan mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.